Pernah nggak sih kamu merasa waktu itu terasa cepat, tapi kita di fase berjuang ini terasa lambat gak ada kemajuan? Kamu sendiri bingung arahnya kemana. Setiap hari bangun, beraktivitas, tertawa, berbagi cerita di media sosial, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Seolah sedang memerankan peran tapi bukan sebagai diri sendiri. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang berusia 24 hingga 35 tahun sedang menghadapi fase yang disebut quarter life crisis. Ini adalah periode penuh kegelisahan, kebingungan, dan pertanyaan besar tentang hidup yang sering muncul saat seseorang mulai memasuki usia dewasa. Namun belum benar-benar merasa menemukan pijakan. Bukan sekadar rasa bosan atau lelah, tapi perasaan bahwa semuanya terasa salah. Walau dari luar terlihat normal, quarter life crisis bisa datang tanpa tanda yang jelas. Di awal usia 20-an, hidup terasa seperti petualangan. Banyak yang percaya semuanya akan membaik setelah lulus, dapat kerja, dan hidup mandiri. Namun kenyataannya, semakin bertambah usia, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa aku tidak merasa bahagia? Apa ini jalan hidupku yang sebenarnya? Kenapa orang lain tampak lebih maju? Ini adalah gejala nyata dari krisis seperempat usia. Orang yang mengalaminya mungkin merasa gagal, padahal mereka hanya belum menemukan ritmenya. Mereka mulai membandingkan diri, mempertanyakan keputusan masa lalu, dan kehilangan arah. Contoh nyatanya bisa bermacam-macam. Ada yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya tapi takut untuk berhenti. Ada yang merasa tertinggal karena teman-temannya sudah menikah atau punya karir mapan. Ada juga yang merasa kehilangan jati diri karena selama ini hanya menjalani hidup sesuai ekspektasi orang tua atau masyarakat. Semua itu menumpuk menjadi beban mental yang tidak terlihat. Ini bukan soal lemah atau kurang bersyukur. Ini adalah tanda bahwa seseorang sedang tumbuh, sedang mencoba memahami hidup lebih dalam. Tapi karena proses ini menyakitkan, banyak yang merasa terjebak dan tidak tahu harus bagaimana. Di titik inilah filsafat kuno mulai relevan. Para filsuf seperti Socrates, Marcus Aurelius, dan Epictetus sudah lama membahas soal pencarian makna, pertanyaan batin, dan krisis identitas manusia. Bagi mereka, momen-momen krisis bukanlah kehancuran, tapi awal dari kesadaran sejati. Saat kita mulai bertanya, saat itu juga kita mulai hidup lebih sadar. Quarter life crisis bisa menjadi pintu untuk memahami siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa yang ingin dilihat orang lain. Dan dari sinilah perjalanan refleksi sesungguhnya dimulai. Saat seseorang mulai memasuki usia 20-an akhir, ada fase di mana hidup terasa asing, bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, tapi karena segalanya terasa datar. Yang dulunya menyenangkan kini kehilangan warna, dan yang dulu terasa penuh harapan, kini terasa kosong. Banyak orang mengalaminya tanpa tahu bahwa itu bagian dari sesuatu yang lebih besar, quarter life crisis. Tapi fase ini sering diabaikan. Banyak yang menolaknya dengan berkata, "Aku cuma bosan," atau "Mungkin cuma lagi jenuh." Padahal diam-diam, krisis ini menggerus rasa percaya diri dan arah hidup. Tanpa disadari, kita mulai merasa kehilangan kendali, seolah sedang menjalani naskah yang tidak pernah kita tulis sendiri. Coba lihat sekeliling. Ada teman yang mendadak resign dari pekerjaan tanpa rencana jelas. Ada yang pindah kota, mengubah gaya hidup, bahkan memutus hubungan lama. Banyak dari mereka terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya penuh tanda tanya. Quarter life crisis seringkali memaksa kita untuk mempertanyakan hal-hal besar. Apa ini hidup yang aku inginkan? Kenapa aku merasa tertinggal? Apakah semua pencapaian ini benar-benar berarti bagiku? Dan meski jawaban itu belum ada, keresahan itu terus tumbuh. Ini bukan tentang salah jalan, tapi tentang belum menemukan kompas yang tepat. Di titik ini, filsafat kuno bisa menawarkan perspektif segar. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita harus berhenti hidup mengikuti arus tanpa sadar. Ia menyarankan agar kita belajar hadir sepenuhnya di setiap keputusan, bukan sekadar menjalani hidup seperti robot. Epictetus menegaskan bahwa kebahagiaan bukan soal keadaan, tapi soal bagaimana kita memaknai keadaan itu. Ketika dunia terasa kacau, justru disitulah pentingnya memiliki prinsip hidup. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih dan tenang. Pada akhirnya, krisis ini bukanlah kehancuran, tapi undangan. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya dengan jujur,
Siapa saya sebenarnya dan apa yang benar-benar saya inginkan? Pertanyaan itu mungkin tidak langsung terjawab. Tapi dari proses pencarian itulah lahir keberanian untuk hidup lebih otentik. Tidak lagi mengejar validasi, tapi mencari makna. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan yang unik bagi setiap orang, disitulah benih ketenangan mulai tumbuh. Filsafat tidak memberikan peta pasti, tapi ia memberi cahaya untuk menelusuri jalan yang selama ini gelap oleh ekspektasi dan keraguan. Ketika seseorang berada di tengah quarter life crisis, hal yang paling terasa goyah seringkali bukan cuma pekerjaan atau cita-cita, tapi juga hubungan, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Banyak yang mulai meragukan lingkaran sosialnya, mempertanyakan siapa teman sejati dan siapa yang hanya hadir saat senang. Beberapa mulai merasa tidak nyambung dengan teman lama, bahkan keluarga pun terasa jauh meski tinggal satu atap. Di sisi lain, ada perasaan hampa yang muncul saat sendiri, seakan-akan tak ada tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Di masa inilah, banyak orang menyadari bahwa krisis ini bukan hanya soal arah hidup, tapi juga soal identitas. Siapa saya jika semua pencapaian, jabatan, atau relasi itu hilang? Perubahan identitas ini bisa terasa menakutkan. Bayangkan seseorang yang selama ini hidup dengan identitas anak pintar, si pekerja keras, atau yang selalu kuat. Saat realitas tak sesuai dengan citra itu, muncul krisis batin. Kalau bukan itu semua, lalu saya siapa? Dunia modern menekankan pencitraan. Lewat media sosial kita terus memperlihatkan sisi terbaik. Tapi di balik layar, banyak yang menyembunyikan luka. Ini membuat quarter life crisis jadi lebih sunyi dan menyiksa, karena kita merasa gagal, tapi tak tahu pada siapa harus bercerita. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan potongan hidup orang lain yang tampak sempurna di layar. Dan perbandingan itu sedikit demi sedikit mengikis kepercayaan diri dan rasa cukup dalam diri. Filsafat kuno menawarkan perspektif yang membebaskan. Dalam ajaran Stoik ada satu prinsip penting. Know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Sokrates percaya bahwa mengenali diri adalah dasar dari kebijaksanaan. Ketika dunia luar terus berubah dan identitas sosial tak lagi bisa diandalkan, satu-satunya pondasi stabil adalah kesadaran akan siapa kita di dalam. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia bisa kehilangan segalanya, harta, jabatan, bahkan orang yang dicintai. Namun jika ia menjaga pikirannya tetap jernih dan batinnya tetap lurus, ia tidak kehilangan apa-apa. Ini bukan ajakan untuk menjadi dingin atau tak peduli, tapi untuk berdiri teguh di tengah badai, tanpa kehilangan inti dari diri sendiri. Dalam fase ini, penting untuk punya keberanian menanggalkan label dan ekspektasi yang bukan berasal dari diri sendiri. Bukan untuk memberontak, tapi untuk tumbuh. Filsafat mengajak kita untuk melihat nilai hidup bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari kedalaman makna yang kita rasakan sendiri. Kita tidak perlu jadi sempurna, tidak harus selalu kuat. Yang penting adalah terus belajar, bertanya, dan melangkah dengan sadar. Karena pada akhirnya, relasi yang paling penting bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Dan ketika hubungan itu pulih, saat itulah kita bisa membangun kembali kehidupan yang lebih otentik dan utuh, bukan berdasarkan tuntutan, tapi pilihan sadar. Ketika harapan tidak sejalan dengan kenyataan, muncul rasa kecewa yang sulit dijelaskan. Ada emosi yang menumpuk, cemas, marah, malu, kadang juga takut. Tak sedikit orang yang merasa seolah hidup mereka gagal, hanya karena tidak mencapai hal-hal yang orang lain anggap penting di usia tertentu. Ini wajar, sebab sejak kecil kita dijejali standar. Umur 25 harus punya pekerjaan tetap, umur 28 menikah, umur 30 sudah mapan. Padahal hidup tak pernah serapi itu. Tapi karena standar itu begitu kuat tertanam, kita merasa bersalah jika hidup tidak berjalan sesuai kerangka yang disusun orang lain. Quarter life crisis membuat banyak orang merasa tidak cukup, meski sudah berjuang sedemikian rupa. Dan di titik ini, emosi yang tidak terkelola bisa berubah jadi beban mental yang melemahkan. Rasa frustrasi itu kadang muncul diam-diam. Ada yang menyimpannya dalam diam, terlihat baik-baik saja padahal batinnya penuh luka. Ada yang melampiaskannya lewat gaya hidup konsumtif, mencoba menambal kekosongan dengan belanja, hiburan, atau pencapaian cepat. Tapi hasilnya sementara. Karena akar masalahnya bukan pada kurangnya sesuatu dari luar, melainkan karena kita kehilangan koneksi dengan apa yang benar-benar penting di dalam diri. Tekanan sosial membuat kita terus menyesuaikan diri, padahal yang dibutuhkan justru ruang untuk jujur. Kita jadi lupa bahwa tidak semua hal bisa dan harus dikendalikan.
Justru obsesi untuk mengendalikan segalanya yang sering membuat kita menderita. Dalam filsafat Stoik ada prinsip penting yang bisa menjadi pelindung dari gejolak ini, dikotomi kendali. Epictetus mengajarkan bahwa hidup terdiri dari dua jenis hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa. Pikiran, niat, dan tindakan adalah wilayah kekuasaan kita. Tapi hasil akhir, pandangan orang lain, atau kejadian tak terduga berada di luar kendali kita. Dengan menerima batas itu, kita bisa menemukan ketenangan. Ini bukan berarti pasrah, melainkan fokus pada apa yang benar-benar bisa kita upayakan tanpa terbebani hasil. Orang yang bijak, menurut filsuf Stoik, bukanlah orang yang selalu berhasil, tapi orang yang tetap tenang ketika keadaan tidak sesuai harapan. Karena baginya, kegagalan bukan akhir, melainkan bahan pembelajaran. Ketenangan tidak lahir dari hidup yang sempurna, tapi dari cara kita merespons ketidaksempurnaan. Filsafat kuno mengajarkan bahwa emosi itu bukan musuh, tapi sinyal. Ketika kita marah, mungkin ada nilai yang dilanggar. Ketika kita sedih, mungkin ada sesuatu yang perlu dihadapi dengan lebih jujur. Dengan menyadari itu, kita tidak lagi menjadi korban emosi, tapi bisa belajar dari mereka. Dalam dunia yang bergerak cepat dan menuntut banyak hal, kemampuan untuk mengatur emosi dan menerima ketidakpastian adalah kekuatan yang langka. Dan dari situlah, quarter life crisis bukan lagi ancaman, tapi peluang. Peluang untuk melatih diri menjadi lebih tangguh, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi hidup dengan ketenangan yang dalam. Setelah melalui serangkaian pertanyaan yang mengganggu pikiran dan hati, banyak dari kita mulai menyadari bahwa krisis ini bisa menjadi titik balik. Quarter life crisis bukan hanya tentang kegagalan atau kebingungan, tapi bisa menjadi momen berharga untuk kembali mengenali siapa diri kita sebenarnya. Di tengah kebisingan harapan sosial dan tekanan realita, muncullah ruang sunyi di dalam diri. Di sanalah kita mulai bertanya ulang, apa yang benar-benar penting bagiku? Apakah jalan hidup yang kupilih selama ini memang milikku sendiri, atau hanya mengikuti ekspektasi orang lain? Pertanyaan ini, meski menyakitkan, justru membuka peluang untuk menggali kesadaran yang lebih dalam. Di titik ini kita tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian, tapi mulai mencari makna. Bukan tentang menjadi hebat di mata orang lain, tapi tentang menjadi utuh di hadapan diri sendiri. Dalam proses ini, latihan kesadaran diri menjadi sangat penting. Kita perlu menciptakan jarak dari hiruk-pikuk dunia luar untuk bisa mendengar suara hati dengan lebih jernih. Filsafat Stoik mengajarkan bagaimana caranya mengarahkan pikiran pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seperti yang dilakukan Marcus Aurelius saat menulis pemikiran-pemikirannya, di tengah kesibukan sebagai seorang kaisar, ia merenungi hidup, menilai tindakannya, dan mengarahkan dirinya pada nilai yang ia yakini benar. Kita pun bisa belajar dari itu. Dalam keseharian, kita bisa mempraktikkan kebiasaan sederhana, merenung di malam hari, mencatat apa yang kita syukuri, menilai apakah tindakan kita selaras dengan prinsip hidup. Proses ini melatih kita untuk tidak reaktif tapi reflektif. Kita belajar mengambil keputusan bukan karena dorongan emosional, tapi karena pertimbangan yang jernih. Dengan refleksi yang terus dilatih, perlahan arah hidup kita mulai membentuk ulang dirinya sendiri. Kita jadi lebih berani berkata jujur kepada orang lain dan terutama kepada diri sendiri. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua impian layak diperjuangkan, terutama jika itu bukan milik kita. Kita memilih fokus pada hal-hal yang memang memberi makna, bukan hanya sekadar terlihat baik dari luar. Dan disitulah kita menemukan kedewasaan, bukan dalam bentuk pencapaian besar, tapi dalam keberanian kecil untuk tetap hidup sesuai nilai yang diyakini, meskipun jalan itu tidak populer. Quarter life crisis memang menyakitkan, tapi ia bisa menjadi guru terbaik dalam hidup. Ia mengajari kita cara berhenti mengejar bayangan dan mulai menapak di jalan nyata milik kita sendiri. Dalam menghadapi tekanan mental dan kebingungan arah hidup, filosofi Stoik hadir bukan sebagai teori yang sulit dijangkau, tetapi sebagai cara pandang praktis untuk menghadapi realita. Stoicisme mengajarkan bahwa ada dua jenis hal dalam hidup ini. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang di usia 20-an adalah berusaha mati-matian mengontrol segala hal, dari hasil pekerjaan, pendapat orang lain, sampai kondisi eksternal seperti cuaca hidup dan keberuntungan. Ketika semua itu tidak berjalan sesuai harapan, timbullah rasa kecewa, marah, dan merasa hidup tidak adil. Namun dalam stoicisme, semua emosi negatif itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari penilaian kita sendiri terhadap apa yang terjadi.
Jika kita bisa mengubah cara kita menilai dan merespons, kita akan menemukan ketenangan, meskipun keadaan di luar tidak berubah. Salah satu latihan paling sederhana namun berdampak dalam stoicisme adalah memisahkan mana yang bisa kita ubah dan mana yang tidak. Marcus Aurelius menulis setiap hari untuk mengingatkan dirinya bahwa dia tidak bisa mengontrol nasib, opini orang, atau kejadian tak terduga. Tapi dia bisa mengendalikan pikirannya, sikapnya, dan tindakannya. Dalam kehidupan modern, praktik ini bisa dilakukan dengan bertanya kepada diri sendiri saat merasa cemas atau marah. Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak membuang tenaga emosional pada hal yang tidak membawa perubahan. Kita belajar untuk fokus pada reaksi kita, bukan pada keinginan untuk memaksa dunia sesuai kehendak. Ini bukan konsep pasrah, tapi latihan disiplin mental agar tidak dikendalikan emosi yang meledak-ledak. Lebih jauh, Stoik mengajarkan kita untuk menerima realita, bukan menolaknya. Ketika seseorang ditolak dalam pekerjaan, gagal dalam hubungan, atau merasa tertinggal dari teman-temannya, biasanya muncul perasaan tidak berguna dan menyalahkan diri sendiri. Tapi dalam pandangan Stoik, kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Epictetus pernah mengatakan bahwa bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita memandang kejadian itu. Jika kita melihat kegagalan sebagai momen pembelajaran, maka rasa sakitnya berubah menjadi energi reflektif. Dengan pendekatan ini, setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk memperkuat karakter. Kita mulai melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus sempurna, tapi sebagai medan latihan untuk menjadi manusia yang tangguh, sabar, dan bijak. Untuk mulai menerapkan filsafat Stoik dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu menjadi seorang filsuf atau hidup menyendiri di pegunungan. Justru, latihan Stoik paling kuat dilakukan di tengah kesibukan, tekanan, dan kekacauan dunia nyata. Salah satu latihan paling dasar adalah memulai hari dengan refleksi singkat. Sebelum membuka ponsel atau menjalani aktivitas apapun, duduklah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang kemungkinan akan terjadi hari ini, dan bagaimana saya ingin meresponsnya. Dalam tulisan-tulisan Marcus Aurelius, ia sering mengingatkan dirinya bahwa hari ini ia akan bertemu dengan orang yang egois, pemarah, atau tidak tahu berterima kasih. Bukan untuk menjadi sinis, tetapi agar ia bisa mempersiapkan mental dan tetap bersikap bijak. Kita pun bisa melatih kesiapan yang sama. Dengan membayangkan skenario sulit yang mungkin terjadi, kita tidak akan mudah terpancing atau kecewa ketika hal itu benar-benar datang. Selain refleksi pagi, praktik lainnya adalah melatih jeda sebelum bereaksi. Di dunia yang serba cepat ini, orang terbiasa untuk langsung menanggapi, membalas, atau menghakimi dalam hitungan detik. Stoik mengajarkan sebaliknya. Ketika emosi muncul, entah marah, takut, atau cemas, berhentilah sejenak, tarik napas, tanyakan dalam hati, apakah ini layak ditanggapi sekarang? Dengan memberi ruang antara stimulus dan respons, kita sedang melatih kekuatan batin. Kita tidak lagi menjadi budak emosi, melainkan pemilik atas diri sendiri. Kebiasaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya luar biasa. Seiring waktu, kita menjadi pribadi yang lebih stabil, tidak mudah meledak, dan mampu mengambil keputusan yang lebih jernih. Latihan seperti ini adalah dasar Stoik yang paling sering dilupakan, padahal inilah pondasi dari ketenangan jiwa yang sejati. Praktik berikutnya adalah menutup hari dengan evaluasi diri. Sebelum tidur, luangkan waktu 5-10 menit untuk mengingat kembali apa saja yang terjadi hari ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya telah bertindak sesuai nilai yang saya pegang? Apakah saya marah berlebihan? Apakah saya terlalu terobsesi dengan sesuatu yang di luar kendali saya? Tujuan dari evaluasi ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memperbaiki arah. Seperti seorang pelaut yang menyesuaikan arah layar agar tetap menuju tujuan. Refleksi harian ini juga membantu kita melihat pola dalam hidup, pola pikir yang buruk, kebiasaan yang merugikan, atau bahkan kemenangan kecil yang perlu disyukuri. Inilah bentuk nyata dari filosofi yang hidup, bukan hanya dipikirkan tapi dijalani. Dengan disiplin kecil seperti ini, kita membangun kebiasaan Stoik yang perlahan akan menguatkan kita melewati badai kehidupan tanpa kehilangan arah. Di tengah era media sosial, definisi sukses semakin kabur dan seringkali bukan datang dari dalam diri, melainkan dari apa yang terlihat di luar. Kita melihat orang lain membeli rumah, berlibur ke luar negeri, mendapatkan pekerjaan bergengsi,
lalu tanpa sadar membandingkan hidup kita dengan standar yang sebenarnya bukan milik kita. Perbandingan sosial ini seperti racun yang perlahan melemahkan makna kehidupan kita. Kita mulai merasa tertinggal, padahal jalan hidup setiap orang tidak pernah dimulai dari titik yang sama. Inilah saatnya kita berhenti sejenak dan meninjau ulang. Apa sebenarnya arti sukses bagi diri kita? Apakah itu tentang pengakuan, kekayaan, atau tentang menjalani hidup yang selaras dengan nilai yang kita pegang? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal eksternal, melainkan dalam kemampuan kita untuk menjalani hidup dengan kebajikan dan ketenangan batin. Menurut Epictetus, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita merespons. Ketika kita mengukur hidup dengan ukuran orang lain, kita sedang melepaskan kendali atas diri sendiri. Hidup menjadi seperti perlombaan tanpa garis akhir, dan tidak peduli seberapa cepat kita berlari, akan selalu ada yang tampak lebih jauh di depan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah sudut pandang. Alih-alih bertanya, seberapa sukses saya dibandingkan dengan orang lain? Kita bisa bertanya, apakah saya sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin? Ini bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi, tapi kita diajak untuk memiliki ambisi yang berakar pada nilai, bukan pada ego. Misalnya, seseorang bisa saja tidak memiliki gelar tinggi atau pekerjaan prestisius, tetapi ia hidup jujur, berintegritas, dan membantu orang lain. Bukankah itu juga sebuah bentuk kesuksesan yang mendalam? Dalam kacamata Stoik, hidup yang bermakna bukan ditentukan oleh berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita memahami dan menjalani peran kita di dunia ini. Menentukan sendiri arti sukses akan membebaskan kita dari tekanan yang tidak perlu. Kita jadi bisa menjalani hidup dengan tenang, tanpa merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Saat orang lain membeli mobil baru, kita tidak iri. Saat orang lain naik jabatan, kita tidak merasa kalah. Karena kita tahu hidup kita tidak sedang berjalan ke arah yang sama, dan itu tidak apa-apa. Setiap orang punya musimnya masing-masing. Memahami ini akan membuat kita lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih fokus menjalani proses hidup yang unik milik kita sendiri. Dalam dunia yang sibuk membandingkan, menjadi orang yang tenang dan damai dengan dirinya sendiri adalah bentuk pemberontakan tertinggi, sekaligus tanda bahwa kita mulai memahami hidup dengan lebih bijak. Dan dari sanalah, makna sejati mulai tumbuh. Dari dalam, bukan dari luar. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup, namun justru itu pula yang paling sering menakutkan. Banyak orang merasa panik ketika sesuatu yang sudah direncanakan dengan rapi, tiba-tiba berubah arah. Karier yang tampaknya menjanjikan bisa runtuh dalam sekejap. Hubungan yang tampak kuat bisa berakhir tanpa alasan yang jelas. Tempat yang dulu terasa seperti rumah bisa berubah menjadi asing. Ketidakpastian semacam ini sangat lazim di usia 20-an hingga 30-an. Saat seseorang mencoba menata hidup tapi justru dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua bisa diatur sesuai kehendak. Dalam kondisi seperti ini, rasa kehilangan arah menjadi wajar. Namun Stoicisme mengajarkan bahwa bukan perubahan yang menyakitkan, tetapi penolakan kita terhadap perubahan, itulah yang membuat penderitaan terasa lebih dalam. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa dunia tidak berhenti berubah, dan tugas manusia bukan melawan perubahan, melainkan belajar berenang di tengah arusnya. Berdamai dengan ketidakpastian tidak berarti menyerah. Justru itu adalah bentuk penerimaan aktif. Kita tidak menolak realita, tetapi kita memilih bagaimana meresponsnya. Ketika segala sesuatu terasa kabur dan tidak pasti, kita bisa kembali ke prinsip-prinsip dasar, fokus pada yang bisa kita kendalikan, dan lepaskan sisanya. Filsafat Stoik mengajarkan untuk tidak berharap dunia menjadi stabil, tetapi menjadikan diri kita sendiri lebih stabil dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dalam praktiknya, ini bisa diwujudkan lewat kebiasaan-kebiasaan kecil seperti melatih kesabaran ketika rencana berubah, menulis jurnal harian untuk menata pikiran, atau menyadari bahwa tidak semua pertanyaan hidup harus dijawab sekarang. Ada nilai dalam menunggu, dalam memperhatikan proses, dan dalam menerima bahwa kadang kita hanya bisa memahami sesuatu setelah waktu berlalu. Selain itu, ketidakpastian seharusnya tidak selalu dipandang sebagai musuh. Justru di balik kabut itulah sering tersembunyi peluang-peluang baru yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak orang menemukan panggilan hidupnya bukan saat semuanya jelas, tetapi saat mereka tersesat. Filsuf Stoik Epictetus mengatakan bahwa kita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana kita menggunakan apa yang terjadi. Ketika kita berhenti mengutuk keadaan dan mulai menggali makna dari setiap peristiwa,
Hidup menjadi tidak hanya bisa dijalani, tetapi juga bisa dipahami. Dari titik ini, kita mulai menyadari bahwa perubahan bukan hanya bagian dari hidup, melainkan alat yang membentuk kita menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih sadar. Ketidakpastian bukan akhir, melainkan pintu yang menunggu untuk dibuka dengan keberanian. Setelah perjalanan panjang melewati kebimbangan dan ketidakpastian, langkah selanjutnya yang tak kalah menantang adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Tidak sedikit dari kita yang masih dibayangi oleh penyesalan atas keputusan masa lalu. Kesalahan yang dulu terasa sepele kini membekas, mengganggu rasa percaya diri, dan kadang menjadi sumber rasa malu yang sulit dihapus. Ada luka-luka emosional yang disimpan rapat, kegagalan yang tidak diceritakan ke siapapun, dan harapan yang akhirnya dikubur diam-diam. Semua itu membentuk narasi dalam kepala kita, bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita terlambat, bahwa kita tidak layak. Filsafat Stoik tidak mengajarkan untuk mengabaikan masa lalu, melainkan memaknainya ulang. Masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dipelajari. Setiap kesalahan bisa menjadi guru, setiap luka bisa menjadi cermin, dan setiap kegagalan bisa menjadi fondasi untuk kebijaksanaan. Proses menerima diri bukan tentang membenarkan segala hal, melainkan tentang menyadari bahwa kita adalah manusia yang sedang belajar. Tidak ada yang lahir dengan semua jawaban. Bahkan filsuf besar seperti Seneca pun pernah bergulat dengan kesalahan dan konflik batin. Dalam surat-suratnya, ia sering mengakui perjuangan pribadinya dalam menjalani prinsip-prinsip yang ia ajarkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukanlah kondisi yang tiba-tiba hadir, melainkan hasil dari proses panjang yang diisi oleh kesalahan dan pembelajaran. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai, dihargai, atau dihormati. Kita cukup berusaha untuk jujur terhadap diri sendiri. Penerimaan bukan bentuk kelemahan, tetapi bentuk keberanian. Keberanian untuk melihat diri apa adanya, tanpa topeng dan tanpa tipu daya. Berdamai dengan masa lalu juga berarti melepaskan identitas yang tidak lagi sesuai dengan siapa kita hari ini. Banyak orang terjebak dalam versi lama dari dirinya, versi yang takut mencoba lagi, yang enggan memulai dari awal, atau yang terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Namun waktu terus berjalan dan kita pun berubah. Menyadari perubahan ini penting agar kita tidak terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Filsuf Stoik mengajarkan untuk hidup di saat ini, bukan sebagai pengabaian terhadap masa lalu, tetapi sebagai penghormatan terhadap waktu yang kita miliki sekarang. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana memaknainya. Dan dari pemaknaan itu, kita bisa membangun narasi baru tentang siapa kita sebenarnya. Bukan korban dari masa lalu, tetapi penulis dari masa depan. Setelah menerima dan berdamai dengan masa lalu, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah merancang masa depan dengan kesadaran baru. Banyak orang terjebak pada dua ekstrim, terlalu larut dalam kenangan atau terlalu cemas akan masa depan. Padahal, hidup tidak berjalan di antara dua ilusi itu. Hidup terjadi di sini dan sekarang. Filsafat Stoik selalu menekankan kekuatan momen ini. Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya menulis, "Jangan hidup seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ingat bahwa kamu hanya memiliki momen ini." Kalimat itu bukan sekadar pengingat, tetapi ajakan untuk bertindak. Setelah semua krisis, kegagalan, dan refleksi yang dilalui, kita sampai di titik ini dengan satu pertanyaan penting. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Masa depan tidak datang dalam satu lompatan besar. Ia dibentuk dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari dengan kesadaran penuh. Perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita bukan jalan lurus tanpa rintangan. Akan ada kemunduran, ada rasa malas, ada hari-hari di mana semuanya terasa berat dan tidak berarti. Namun, seperti yang diajarkan Stoik, kualitas hidup tidak diukur dari seberapa sering kita menang, tapi seberapa kuat kita bangkit setiap kali jatuh. Kita tidak selalu bisa mengendalikan kondisi di luar sana, situasi ekonomi, tekanan sosial, ekspektasi keluarga. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan satu hal, niat kita untuk terus berjalan. Dalam stoicisme, hal ini disebut dengan keutamaan, yaitu hidup dengan integritas, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini bukan milik orang suci atau filsuf saja, tapi bisa dijalani siapapun yang ingin hidup dengan cara yang lebih bermakna. Saat seseorang mulai merancang masa depan dengan nilai-nilai ini, maka arah hidupnya tidak lagi ditentukan oleh ketakutan, tetapi oleh tujuan. Tidak harus besar, tidak harus dramatis, cukup jelas dan jujur. Mungkin itu berarti memperbaiki kebiasaan kecil,
menetapkan ulang prioritas atau mulai membangun sesuatu dari nol. Yang terpenting adalah kita menjalani hari demi hari dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Justru karena terbatas, maka ia berharga. Dan dalam keterbatasan itulah kita diajak untuk hidup dengan intensitas, bukan dengan penyesalan. Stoik mengajak kita untuk tidak sekadar hidup, tetapi hidup dengan sadar, dengan arah, dan dengan keberanian untuk terus mencoba, meskipun hasilnya belum pasti. Pada akhirnya, quarter life crisis bukanlah tanda bahwa hidup kita gagal. Justru sebaliknya, ia adalah pertanda bahwa kita sedang bertumbuh. Bahwa kita mulai mempertanyakan jalan yang kita tempuh, nilai yang kita yakini, dan makna yang ingin kita ciptakan. Itu bukan kelemahan, melainkan keberanian. Tidak semua orang berani diam sejenak dan bertanya, apakah aku hidup sesuai dengan siapa diriku sebenarnya? Filsuf-filsuf kuno tidak hidup di zaman modern, namun mereka menghadapi persoalan yang esensinya sama. Pencarian arah, kebingungan akan tujuan, dan kerinduan akan kehidupan yang bermakna. Dalam stoicisme, kita diajak untuk memisahkan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Kita diminta untuk mengalihkan energi dari hal-hal yang sia-sia menuju tindakan yang nyata. Dalam dunia yang bising ini, menemukan arah bukan soal berlari lebih cepat, tetapi soal berjalan dengan sadar. Satu langkah kecil yang jujur setiap harinya. Jika kamu yang mendengarkan ini sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ribuan orang seusiamu sedang mengalami hal yang sama. Mungkin diam-diam, mungkin dengan senyum yang dipaksakan, mungkin lewat tangis yang tidak terdengar. Tapi dalam senyap itu, ada kekuatan besar yang sedang tumbuh. Kesadaran. Dan kesadaran itulah yang bisa menjadi awal dari babak hidup yang baru. Kamu tidak harus tahu semuanya hari ini. Kamu cukup tahu bahwa kamu ingin berubah. Dan bahwa kamu bersedia memulai dari apapun yang kamu punya saat ini. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen terbaik selalu adalah sekarang. Seperti yang diajarkan Epictetus, hal yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponnya. Kamu punya kendali atas dirimu sendiri, dan dari kendali itulah kebebasan sejati lahir. Kalau kamu merasa video ini menyentuhmu, bantu sebarkan ke teman, saudara, atau siapapun yang sedang bergumul dalam hidupnya. Berbagi bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga memperkuat nilai yang sedang kita bangun bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar jika kamu punya pengalaman pribadi soal quarter life crisis. Suara kamu bisa jadi kekuatan untuk orang lain yang sedang berjuang. Dan jika kamu merasa terbantu, dukung channel ini dengan subscribe agar kita bisa terus membahas hal-hal bermakna seperti ini bersama. Karena kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi teman seperjalanan yang mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap kuat menjalani hidup. Satu hari pada satu waktu, dengan sadar dan dengan keberanian.